Science Sekolah Prastaja 4. Plus aku bakal tur juga keliling kampusnya. Seru banget kan? Makanya kalian nonton sampai akhir ya. Di sini aku udah sama salah satu mahasiswa Sustainability Science Sekolah Prastaja 4. Boleh Kak? Mungkin boleh perkenalan dulu Kak ke teman-teman semua. Ya, halo semuanya, namaku Fatima Nuraja. Kali ini kita mau tur ya. Terus sekarang ngobrol-ngobrol nih tentang Sustainability Science. Ya. Oke, mau Langsung aja, Kak. kita cek-cek dulu nih, ada fasilitas apa aja sih di SS Unpad ini? Ya teman-teman dikat. Nah, yang pertama di sebelah sini. Boleh. Ini ruangan apa nih Kak? Ini Office for Partnership and International. Jadi kalau misalnya ada tamu-tamu dari luar, kita terimanya di sini. Boleh masuk? Yuk, masuk aja. Di sini kurang lebih jadinya sih. Ini slogan yang paling dibawa dari SS, Transdisciplinarity for Sustainability, karena memang kuliah kita itu transdisciplinary. Dijelaskan lebih lanjut Ya nanti kita ngobrol-ngobrol ya Kak. Iya, saya sekarang hari ini juga insya Allah kita ngobrol sama ketua prodinya, jadi nanti pasti dijelasin. Lanjut, yuk. Ruangan lain? Ya. Nah, ruangan kedua, nah kalau yang tadi kan buat dosen ya pastinya banyak dipakainya. Nah kalau ini untuk mahasiswa nih ada co-working space. Ini luas banget loh teman-teman. Luas sekali. Bayangin bisa buat berapa orang diskusi, dan mahasiswa boleh pakai ruangan ini. Juga misalnya kita ruangannya kan ada yang besar, terus juga ada layarnya ya, bisa diskusi segala macam, presentasi. Bisa ini juga ada ruangan yang kecil-kecilnya juga nih. Kalau misalnya kayaknya sendiri gitu ngerjain tugas, Ini cozy banget loh. asik banget kan mau fokus Bisa di sini ya? bisa di sini gitu. Ada ruangan apa lagi nih Kak? Kita cek. Ini sebenarnya asik banget sih, kalau nggak mungkin kayaknya sering ke kampus. Nah, ini juga ada kantin, tapi dia konsepnya kafe gitu karena jadi enak sih kalau misalnya mau nongkrong-nongkrong di sini gitu kan. Ngerjain tugas sambil ngopi juga. Iya, sambil ngopi, sambil ngemil, sambil makan bisa banget. Di sini juga apa? Ini tapi kalau sekarang sih tutup ya, soalnya kan hari Sabtu. Tapi ini enak banget kok, rekomen makanannya, ngopi-ngopi juga enak. Ini sebenarnya ini lobby utamanya, karena cuman konsepnya emang dibikin lebih nyaman lah ya buat millennials, bisa ngopi, nongkrong segala macam. Kita cek lanjut lagi. Nah ini ada lab. Ini lab apa? Ada, tapi kita kayaknya nggak akan masuk sih ya. Cuman di sini kita juga ada lab. Terus, nah ternyata masih ada lagi karena working space yang kedua. Kan maksudnya banyak, jadi biar semuanya bisa tetap ikut masuk Iya, betul working space ya. banget. Tuh, mereka enak Oh, banget. ini cozy banget sih guys. Dan nggak akan panas ya, maksudnya ada AC Ada AC juga. ada. Kalau mau diskusi, mau tulis-tulis pakai whiteboard bisa. Kalau pengen pakai layar juga bisa. Ini juga ada layar nih teman-teman. Ada lokernya, terus sama ya kayak di working space yang pertama, karena jadi di sini juga ada ruangan-ruangan Kayak private room gitu iya ya. kayak room. Kalau misalnya pengen sendiri fokus bisa banget di sini. Oh di sini dia bisa bertiga kapasitasnya, di sini kalau mau sendiri bisa di sini.
Ini enak banget sih. Ini menarik banget kalau misalnya kalian kuliah di sini, soalnya cozy banget tempat buat belajarnya juga. Jadi nggak mesti nyari-nyari Bener. working space lagi di Atau luar kafe sana gitu. ya. Udah nggak di sini ada working space sendiri, ada kafenya juga. Jadi Komplit. Komplit kuliahnya. kita cekin lain. Oke, yuk ikut. Nah, di sini masih ada yang satu lagi, function room. Oh, ini ruangan apa? Ini juga sebenarnya sama sih, cuman dia settingannya lebih kayak enak buat rapat ya. Soalnya kan banyakan, terus meja panjang, ada layar juga, bisa sambungin ke laptop segala macam, ada whiteboardnya juga. Jadi banyak lah ya working space di sini yang bisa dimanfaatkan. Oke, jadi nah sekarang kita ke atas. Oke, boleh. Di atas ada apa aja ya? Ini enak banget sih kalau Oh, sekarang ya. Jadi dia tuh benar-benar manfaatin ruang gitu ya. Ya, biasanya kan kalau lobby ya udah Kosong gitu. gitu. Iya, lobby doang. Tapi dia memanfaatkan ruangannya juga bagus banget. Kalau di lantai 2 ini ada apa, Kak? Nah, yang kayak gimana ini? Ini juga sama sih, semacam lobby kedua ya. Jadi kita kalau misalnya menerima tamu atau misalnya mahasiswa nih nungguin mau bimbingan mau apa, bisa nunggu di sini ya. Settingannya enak banget, pakai sofa, jadi nggak terkesan itu nggak kaku gitu. Nah, terus kita masih ada ini nih. Kita lihat ke sebelah sini dulu. Nah, itu sebenarnya di sini ada ruang kadikat, ada ruang bolik juga. Nah, tapi di sini juga kita punya ini nih, yang apa ya? Dia dipakai untuk kuliah hybrid. Nah, boleh masuk. Oh, namanya EDC room, Kak. Ya, Executive Digital Class atau EDC ya biasanya disebutnya. Di sini tuh jadi ini sekalian ini karena ngejelasin dikit. Jadi kan sebenarnya mahasiswa di SS itu kita nggak semua mesti domisili di Bandung. Jadi memang kita ada pelaksanaan kuliah hybrid. Nah, buat mahasiswa yang di Bandung tuh boleh dia kuliahnya dari sini gitu dengan dosennya. Nah, tapi yang domisili di luar tetap bisa ikut kuliah karena kita kuliahnya hybrid. Jadi online gitu ya. Iya. Oke. Tapi ini Gimana, enak banget. gimana? Buat yang tinggal di Bandung ini enak banget bisa Banget kuliah di kan? sini. Ya. Oke. Bagus ruangannya. Terus juga nah di sini ada ini sih. Slogan. Tadi yang sama ya kayak Di bawah. kayak di bawah transdisciplinary for sustainability. Jadi memang nanti deh pasti dijelasin sama Bu Susan juga transdisipliner itu apa aja sih tujuannya. Oke. Sip. Paling Ngobrol-ngobrol aja ya, Kak. ya karena kalau untuk fasilitasi udah cukup ya kan ya. Udah keren ya. Komplit banget sih ini kampusnya. Oh enggak masih ada satu lagi. Pak, apa tuh, Pak? Ruangan apa? Ini kita kesini. Ini tuh nih bisa dibaca ya, ini studio and podcast. Jadi emang kadang juga kita dosen juga ya, kadang bikin podcast juga gitu. Karena kan sekarang pembelajaran lebih ya, lebih fleksibel dan metode kuliah pun juga kan menyesuaikan zaman lah ya. Jadi kita di sini tuh punya mini studio. Kalau misalnya sidang nih, Oh, bisa di sini juga, Kak? Kalau iya tidak? bisa di sini kita bisa. Kalau untuk yang podcast ngobrol santai itu bisa nih di sini. Terus kalau misalnya sidang dan lain-lain bisa pakai di sini. Pokoknya Ini komplit banget. Peralatannya juga udah ada lightbox segala. Ini komplit banget. komplit kan ya. Emang sih ini sangat memfasilitasi lagi, apalagi
di sekarang ya semenjak pandemi kita kan masih belum bisa normal, tapi justru bagus sih perkembangan teknologi juga bikin kita bisa lebih berkembang. Benar. Itu sih paling. Kita pasti teman-teman di sini setelah melihat kampusnya jadi makin penasaran gak sih gimana sih pembelajaran Sustainability Science di kampus Pasca Sarjana 4. Jadi mungkin kita ngobrol-ngobrol, aku banyak banget sih pertanyaan mau ditanyain Kak. Boleh. Kita di depan kali ya. Ya, boleh. Ini aja kali ya. Aku pengen nanya dulu sih Kak, ini Kak Indra BTW semester berapa Kak? Aku sekarang masuk semester 3. Semester 3. Sebenarnya awalnya kenapa sih Kak pengen kuliah di SF ini? Kalau awalnya sih, kan kalau aku tuh basicnya dari biologi. Nah terus waktu awalnya itu kan ketemu sama Bu Susanti ya, Prodi yang sekarang, ngobrol-ngobrol juga. Sebenarnya awalnya masih ini juga sih, aneh nggak sih sebenarnya? Masih asing gitu ya, Iya. Sustainability Science apa sih Ilmu teman-teman juga asing? keberlanjutan kan kalau di bahasa Indonesiain gitu ya, namanya itu kan ilmu keberlanjutan. Awalnya tuh mikir apa sih gitu kan. Maksudnya apa sih yang harus berkelanjutan, masih bingung juga gitu karena. Tapi ternyata setelah aku eksplor lebih jauh gitu ya, nyari-nyari, oh si ilmu keberlanjutan ini tuh sangat erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Kira-kira pembangunan berkelanjutan udah pada familiar belum ya? Mungkin lebih familiar itu ya teman-teman, pasti udah diajari juga waktu dulu. Jadi pembangunan berkelanjutan itu kan konsepnya pembangunan yang dia landasan utamanya tuh yang 3 pilar itu ya, ekonomi, sosial, sama ekologi. Jadi pembangunan yang tidak hanya orientasinya tuh ekonomi doang gitu, tapi dia juga memperhatikan dari sisi lingkungannya, dari sosialnya. Nah dari situlah aku berpikir, wah ternyata ilmu ini keren ya. Dan penting kali di zaman sekarang tuh penting banget. Iya, soalnya emang kan ya isu-isu lingkungan sosial itu kan makin kesini tuh makin banyak ya, sekarang lingkungan, terus juga misalnya dari sisi sosialnya kesejahteraan juga kan ketimpangan. Nah dari situ berpikir bahwa oh iya, kalau misalnya kita ingin lebih sustain gitu ya kehidupan kita di dunia ini, ya kan salah satu caranya menyeimbangkan 3 aspek itu. Jadi dari situ sih mulai tertarik, kok ini kayaknya kalau dulu ya di mindset aku ini ilmu yang adil. Gitu aja. Oke. Jadi itu teman-teman alasan Kak Ima untuk masuk ke SF ini. Terus aku pengen nanya nih Kak, setelah Kak Ima udah belajar di 3 semester, sebenarnya apa aja sih yang dipelajari di perkuliahan SF ini? 3 semester ini sih luar biasa ya, soalnya tadi balik lagi karena kan aku tuh basicnya dari biologi, jadi sebelumnya tuh cuman mengenal ekologinya aja gitu loh. Nah tapi ternyata setelah belajar di sini belajar rumput yang lain gitu, kayak dari sosialnya, ekonominya, bahkan aku tuh harus belajar komunikasi juga. Oh gitu, komunikasi juga termasuk? Iya, komunikasi pun termasuk ya dipelajari gitu, jadi sangat luas dan menarik gitu. Kita tuh jadi tidak terfokus hanya pada satu sudut pandang gitu. Untuk melihat satu masalah tuh kita diajarkan untuk istilahnya kayak helikopter overview gitu, dia holistik gitu melihat suatu permasalahan. Jadi ketika udah belajar selama 3 semester ini ya, melihat satu permasalahan tuh iya ya bener kan. Kalau dulu ya kan aku dari biologi ya lebih kayak tuh kok ini ngerusak lingkungan banget sih gini, tapi ternyata di balik itu kita juga harus mikirin loh gitu, kalau ada kehidupan yang harus terpenuhi juga gitu kan, kesejahteraan manusia gitu. Jadi melihat dari berbagai perspektif gitu. Iya gitu banget, lebih holistik, lebih menyeluruh. Terus kesannya apa nih Kak setelah kuliah di sini? Kalau pesan sih ya tadi ya, ini kan perkuliahannya menarik banget, terus banyak belajar juga gitu kan.
Terus yang menarik lagi, latar belakang mahasiswa di SS itu kan karena dia tuh sebenarnya bisa, jadi gini teman-teman, kalau kalau apapun ilmu yang diambil waktu S1 itu sebenarnya bisa masuk SS gitu kan. Jadi aku kan bisnisnya satunya bisa juga kan langsung kan. Ih, itu bisa banget ya, malah hot bisnis banget ya kan. itu bagus banget sih kalau kata aku ya, kalau dari bisnis. Soalnya sekarang tuh kan trennya udah mulai ke bisnis yang berkelanjutan kan. Nah di situ kan kita harus ngerti ya itu gimana, dan memang kemarin sih sejujurnya ada juga sih kuliah yang ngebahas bisnis yang berkelanjutan, nanti ada di semester 2 kalau nggak salah. Jadi kesana seru banget ya Kak kuliah di sini, Seru. banyak. Jadi pertama bisa melihat dari berbagai perspektif dan juga dapat ilmu yang lebih selain dari S1 waktu itu gitu ya. Iya betul banget ya. Bahkan kita ada nih mahasiswa dari luar Indonesia juga bisa gabung, karena kan tadinya online ya, kuliahnya kan online gitu kan. Jadi, atau hybrid atau online gitu ya. Jadi kita juga bisa nih ada, kalau misalkan Pak Mario udah standby sih boleh banget join. Kita tunggu ya, soalnya beliau di Filipina gitu sekarang. Oh, jadi kuliahnya dari Filipina online gitu Kak? Iya betul. Jadi bisa sih kalau teman-teman ada di manapun, kuliah dari manapun itu bisa banget. Ini menarik banget sih buat teman-teman semua. Dan apalagi bayangin beliau ada di Filipina tapi nyari jurusan ini gitu. Berarti menarik banget kan topiknya teman-teman. Nanti bisa ditanya langsung, kenapa sih Pak Mario padahal tuh kan di Filipina ya? Kenapa sih nggak nyari Bisa kuliah aja. di sana aja gitu? Tapi lebih memilih untuk kuliah di sini. Udah adakah Pak Mario? Oh, undang dulu Pak Marionya ya. Halo, Halo. Halo Pak Mario. halo, selamat pagi semuanya. Sebentar, Sudah terdengar nggak sih kayaknya suara saya? suaranya Ya, oke. Cek. Udah kedengaran belum Kak suaranya? Kedengar. Gimana suara saya kedengar nggak? Kedengaran. Aman ya? Oke, gimana? Kak, aku penasaran banget nih gimana caranya Kakak bisa tertarik untuk masuk ke jurusan Sustainability Science ini, karena kan Kakak jauh banget nih dari Filipina. Gimana ya sampai tertarik untuk jauh-jauh kuliah di ini? Oke. Jadi sebenarnya sih kalau misalnya untuk masuk ke melanjutkan jenjang studi gitu ya, kayak S2, sebenarnya sih kayak lebih ke pragmatis ya. Jadi pragmatisnya tuh ya untuk meningkatkan jenjang karir segala macam gitu. Nah tapi kemudian kayak pas waktu kemarin tuh sejak pandemi gitu kan, kayak jadi mulai ada semacam perasaan kayak pengen nyari ilmu tuh kayak bukan cuma untuk sekedar ningkatin karir, tapi kayak lebih untuk kayak nyari added value gitu. Nah pertama tuh kayak sempet kayak nyari-nyari gitu kan, kayak jurusan apa sih sebenarnya yang relevan gitu kan, kayak apakah mau masuk ke jurusan yang emang hard science kah, karena kan kayak saya juga kebetulan jurusan S1-nya itu sastra Perancis, jadi kan kayak sebenarnya nggak nyambung. Oh, jauh banget kan Jauh ya. ya. Enak ya tadi. Iya, kayaknya ya. Ini udah Tapi lancar udah lagi. oke lagi. Oke. Ya. Jadi gitu ya. Tadi jurusan S1 saya sastra Perancis, terus kemudian saya juga kayak sempat nyari-nyari gitu kan, kayak jurusan apa sih sebenarnya yang kira-kira bakal lebih relevan gitu kan kayak ke depannya. Selain ansi dengan pekerjaan, saya nyari added value-nya itu tadi gitu kan. Nah, terus live
ada live session gitu informasi dari SPS dan ketemulah gitu kan kayak jurusan sustainability dan sempet kaget juga sih sebenarnya karena di Indo ini kan kayak istilah sustainability science itu kayak baru ada di Unpad gitu loh dan itu kan kayak istilah field yang benar-benar baru banget dan terus ya nyari-nyari informasi tentang kurikulum segala macam dan menurut saya sih kayak relevan jadi kayak itu sih alasannya kenapa kayak saya masuk ke jurusan sustainability science di Unpad ini gitu. Oke, menarik banget. Tapi aku juga pengen tahu setelah Kak Mario berkuliah di sini, kesannya apa, Kak? Apalagi Kak Mario kan kuliahnya nggak offline gitu, online. Kesannya itu lebih ke apa ya? Jadi yang tentunya kayak itu ya, kayak apa sih? Kayak benar-benar ngebuka saya emang dari dulu kayak tertarik sih kayak isu-isu lingkungan gitu kan kayak terutama masalah climate change dan yang rencananya akan jadi penelitian saya gitu kan kayak di bidang climate change ini. Tapi setelah saya masuk ke sustainability science itu kayak benar-benar kayak dirubah gitu kayak apa yang saya ketahui selama ini gitu tentang isu-isu lingkungan, isu-isu keberlanjutan itu kayak benar-benar dirubah kayak dan kayak saya benar-benar dapet kayak perspektif bukan cuman dari sisi sainsnya doang tapi dari sisi aplikasi dunia nyatanya gitu. Jadi kayak ketika kita berbicara tentang sustainability gitu kan kayak kita biasanya kayak ngomong fokusnya tuh kayak terlalu ke lingkungan segala macam gitu kan. Tapi kayak di sini tuh kayak kita diajarkan untuk kayak bukan cuman untuk ngelihat dari sisi itu doang tapi kayak dari sisi kesejahteraan manusianya, kayak kesejahteraan sosialnya, terus dari sisi perekonomiannya kayak gimana gitu. Dan meskipun kayak online gitu, saya sebenarnya sempat jealous sama kawan-kawan yang kayak bisa ngerasain kayak gitu kan, karena fasilitas di SPM kayak tadi kelihatan banget gitu kan, kayak bagus banget segala macam. Tapi meskipun kayak sekarang posisi saya, ya meskipun saya sekarang posisinya di Filipina gitu kan, dan kayak kuliahnya itu online, tapi sejauh ini nggak ada kendala yang berarti dan pembelajaran bisa berjalan, informasinya semua keterima gitu loh. Mesti nggak ada kendala sama sekali gitu. Makasih banyak Kakak udah berbagi sama kita nih hari ini, udah ngeluangin waktunya juga. Nanti Kang, kita ngobrol sama Bututan dulu, jadi jangan kemana-mana. Sama satu lagi, karena ada spoiler dikit. Kalau di masuk SSI itu ya, untuk mahasiswa ada beberapa ini sih keuntungan kan ya tadi ya, kita tuh bisa ikut penelitian juga, bisa magang gitu ya, terus juga kita bisa ikut conference ya. Kang Rio ya udah pernah ya ikut conference, sama ada kesempatan untuk kuliah double degree juga. Oh gitu Kak. Iya gitu. Jadi itu sih yang jadi nilai plus, karena walaupun ya terbilang masih baru, tapi juga kita udah efeknya udah kerjasama dengan mitra-mitra di luar juga gitu. Jadi makin tertarik nih sama perkuliahan SS ini, aku jadi pengen tahu info lebih lanjut. Yuk kita mendingan teman-teman kita ngobrol sama Kak Prodinya langsung ya. Nah teman-teman, kita sekarang udah bersama Kak Prodi dari Sustainability Science Sekolah Pasca Sarjana 4. Mungkin boleh gue perkenalan dulu ke teman-teman semua yang nonton. Baik, terima kasih Kana. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita ketemu ya hari ini. Nama saya sendiri sebenarnya Susanti Witaningsih, tapi biasanya mahasiswa atau rekan-rekan memanggil saya dengan nama Tulen. Saya mau lebih dekat dari Kakak aja deh. Jangan kata ibu-ibu. Jadi aku sebenarnya pengen nanya sih dulu ke penonton, kan dari tadi kita ngomongin tentang sustainability science, tapi
kalian ini sebenarnya nonton udah pada tahu belum sih apa arti dari sustainability science? Kalau misalnya ada yang tahu boleh nih jawab di kolom komen. Sambil itu boleh ya, karena aku mau nanya dulu nih, karena ini kan banyak nih teman-teman yang muda-muda nih ya, teman-teman yang anak atau ibu gitu ya. Aku pengen tahu sih sebenarnya teman-teman itu pengen jadi apa sih nanti gitu, cita-citanya agak-agaknya apa sih gitu. Pasti kan teman-teman di apa, karena itu kan pasti luar biasa nih. Kedepannya saya pengen jadi ini, jadi itu gitu kan. Bisa di-share nggak sih komen teman-teman sebenarnya mau jadi apa sih nanti gitu. Ini ada yang jawab pengen buka usaha kita. Oh, pengen buka usaha. Terus ada lagi yang pengen apa lagi? Coba pengen tahu nih teman-teman yang lain pengen jadi apa gitu kan. Pengen jadi konsultan juga ada. Oh, pengen jadi konsultan, keren-keren. Teman-teman semua sekarang emang sudah nggak ini ya, udah nggak ini lagi. Biasanya orang-orang zaman dulu saya tuh apa ya, lebih memilih lebih aman bekerja itu menjadi PNS gitu ya. Iya kan zaman dulu ya. Kalau sekarang kan teman-teman luar biasa kreatif yang pengen buka usaha sendiri, pengen tadi jadi konsultan juga gitu kan. Nah, pertanyaan mendasarnya gini, cita-cita teman-teman sangat luar biasa ya, pengen jadi ini, jadi itu. Pertanyaan saya, gimana sih kalau buninya nggak ada? Kira-kira cita-cita itu masih bisa kita lanjutkan nggak sih gitu kan? Nah, karena kan konsep kita kan tinggal di bumi ya. Kita mau jadi apapun, kita harus punya tempatnya dulu kan. Nah, tempatnya itu kan bumi ini gitu kan. Teman-teman yakin nggak sih? Pas nanti teman-teman sudah beranjak tuh kan, lebih dewasa gitu, terus yakin nggak sih bumi ini masih ada gitu kan? Itu kan pertanyaan dasarnya ya. Nah, itulah yang mendasari kenapa ada perkembangan ilmu sustainability science atau yang kita sebut dalam bahasa Indonesianya ilmu pengembangan. Jadi Itu dasarnya. iya, dasarnya itu. Jadi perkembangannya beberapa apa ya? Beberapa perusahaan, beberapa peneliti dulu mempelajarinya ilmu lingkungan karena kita ingin menyelamatkan lingkungan. Tapi ternyata setelah beberapa dekade kita mempelajari ilmu lingkungan, masih lingkungan masih rusak gitu kan? Padahal sekolahnya ada, ilmunya ada. Tapi kenapa sih? Itulah yang menjadi alasan kenapa ilmu itu. Jadi ini ilmunya adalah melanjutkan atau perkembangan dari ilmu lingkungan. Jadi ternyata dengan ilmu lingkungan saja tidak cukup. Kita itu belajarnya, gitu kan? Berkembanglah yang namanya sustainability science atau ilmu keberlanjutan. Gitu. Ciri dari ilmu ini adalah melakukan pendekatan transdisiplin. Dari yang tadi ya, Dari kata-kata transdisiplin apa sih transdisiplin itu gitu kan? Kan dulu perkembangan ilmu itu ada kalau teman-teman tahu kan misalnya monodisiplin misalnya S1 biologi, S2 biologi, S3 biologi, S1 teknik industri, S2 teknik industri, S3 teknik industri. Menurut para ahli ini, kedepannya kita itu nggak bisa menyelesaikan masalah, kan? Tidak bisa melihat secara holistik suatu masalah kalau kita tidak melihat suatu masalah itu dari berbagai sudut pandang. Nah, transdisiplin itu adalah tadi menyelesaikan suatu masalah dengan pendekatan transdisiplin, artinya kita bekerja sama dengan berbagai bidang ilmu. Jadi berbagai bidang ilmu pengetahuan yang ada nih, untuk menyelesaikan masalah agar masalah dapat dilihat secara holistik dari berbagai sudut bidang ilmu sehingga penyelesaiannya dapat benar-benar sampai tercapai penyelesaiannya dengan baik. Intinya itu. Dan ada satu hal yang membedakan dari transdisipliner itu, selain kita bekerja sama dengan orang lain, adalah kita mau mendengar. Mendengar dari siapa sih?
Kita tuh tidak hanya mendengar dari akademisi, sesama akademisi, sesama bidang ilmu, tapi kita mau mendengar dari siapapun, bahkan dari masyarakat yang, mohon maaf misalnya, tidak sekolah, tapi dia punya pengalaman luar biasa dalam bidang suatu bidang. Itu yang disebut dengan talent disiplin. Jadi konsepnya tuh listen more to the people. Jadi kita lebih mau dengar masalahnya itu apa sih, mereka tuh taunya apa sih. Jadi kita tidak selalu mengajari, itu yang kita lakukan dalam kurikulum di sustainability summit. Gitu. Jadi kita tuh harus mau saatnya untuk mendengar lah, kita tuh mau melihat bahwa dan mau, tadi kan kalau melihat slogan always stay humble and kind, salah satunya itu artinya kita mau mendengar dan kita menghargai berbagai bidang ilmu. Jadi kita tidak merasa bahwa ilmu kita itu ilmu yang paling hebat lah gitu. Tapi kita tahu setiap bidang ilmu itu ada kelebihan, ada kekurangan, makanya kita harus belajar bersama gitu. Dan kita mendengar bersama gitu. Seperti itulah. Makanya di sustainability ini mahasiswanya banyak dari berbagai macam bidang S1-nya ya. Betul. Jadi semua teman-teman bisa daftar di sini apapun S1-nya gitu. Bisa, bahkan dari yang sastra pun bisa. Iya. Mau ekonomi, mau sastra, mau teknik, mau sosial, apapun bidangnya, bahkan fisika, matematika, apapun bidangnya, bisa daftar di sini. Gitu. Dan itu nanti sebenarnya kalau dari kita sendiri katanya prospek belajar sustainability ini depannya gimana? Insya Allah ya, saya yakin bahwa ini tuh menjadi peluang yang sangat luar biasa ke depannya. Karena baik secara keilmuan ataupun secara profesi. Sekarang itu apalagi brandingnya perusahaan-perusahaan itu kan itu sustainability. Kalau teman-teman lihat beberapa BUMN semuanya membuat sustainability commitment. Gimana sih biar perusahaan ini tetap berjalan, tapi 3 aspek tadi yang dikatakan oleh Teh Ima tuh sosial, ekonomi dan lingkungan tetap terjaga. Jadi tidak ada yang diprioritaskan, gitu kan? Semuanya sama, gitu kan? Nah, prospeknya itu luar biasa. Kalau teman-teman misalnya kalau yang di perusahaan tuh suka dengar namanya CEO, nah kan CEO. Nah di luar ini sudah berkembang bahwa di antara CEO itu nanti tuh akan dipilih satu orang yang disebut CSO. Ya, Sustainability Officer. Nah, itulah yang akan menjadi leader daripada para CEO. Nilainya lebih tinggi ya? Ya, nilainya lebih tinggi daripada CEO. Jadi dulu kan suka ada sih yang nanya, kalau saya pengen jadi CEO, sekolahnya di mana sih? Nah, kalau teman-teman bilang saya, aduh saya mau jadi CSO-nya nih, udah nggak mau jadi CEO-nya, jadi CSO-nya. Gak akan salah kalau pilih sekolah di sini. Insya Allah kita bantu seperti moto kita, membantu menyiapkan versatile future leader. Nah, versatile itu tuh yang harus apa sih gitu kan masing-masing pada Apa ya versatile itu apa sih? Bahasanya anak-anak zaman sekarang apa ya? Gampang move on. Gampang move on. Jadi pokoknya begitu ada perubahan tuh langsung bisa beradaptasi dengan perubahan. Makanya konsepnya itu kan transformasi gitu kan. Sekarang Pak Mario nih ada di sana gitu kan. Suatu saat Pak Mario ternyata pengen pulang ke Indonesia tuh nggak sulit. Jadi nggak ke bawah terus gitu kan, suasana di sana, pekerjaan di sana. Tapi kalau bisa ke Indonesia langsung bisa beradaptasi gitu kan. Langsung bisa bertransformasi gitu. Langsung lebur dengan kondisi yang ada. Jadi ya kalau bahasa itunya ya udah move on lah. Dan itu orang yang dicari ya sekarang gitu ya. Iya betul. Karena kan sekarang ini apa ya, konsep ketidakpastian itu sangat tinggi ya. Benar nggak sih? Tiba-tiba kita mengalami pandemi misalnya kan, tiba-tiba kita harus berhenti bekerja misalnya kan. Nah pada saat ada tiba-tiba yang tidak kita prediksi, kita tuh udah stuck gitu loh. Tapi kita tuh langsung berpikir, oh iya, saya bisa loh
seperti ini, saya bisa loh menjadi seperti ini gitu. Karena itu menjadi salah satu kompetensi dari jurusan kita gitu. Seperti itu. Terus pasti teman-teman di sini kayak makin tertarikan sama perkuliahan SMB, mungkin kalian boleh dijelasin gimana sih sistem perkuliahan di sekarang? Perkuliahan itu lumayan gitu ya kalau di sini. Jadi itu tadi seperti yang dikatakan oleh Teh Ima, kan karena sekarang pandemi ini, jadi kita banyak pakainya hybrid ya perkuliahannya. Jadi teman-teman yang mau kuliah datang ke sini merasakan atmosfer di sini silahkan datang. Tapi kalau misalnya ada di luar seperti Pak Mario atau teman-teman yang lain yang di perusahaan-perusahaan tambang misalnya kan, wah tempatnya ditah berantah gitu, bisa tetap ikut kuliah secara online gitu kan. Dan tidak hanya mendengarkan teori. Makanya kita belajar tadi, listen more to the people itu. Yang teori itu hanya di semester 1. Semester 2 itu adalah kita nih sebagai dosen tinggal mendengar mahasiswa tinggal mempresentasikan apa yang akan dilakukan, isu apa yang akan mereka angkat di sana. Jadi tadi 60-40 kuliah gitu. Jadi kuliahnya itu hanya semester 1 aja. Di semester 2 kita menjadi orang-orang yang mendengarkan. Setelah mendengarkan, mungkin kita juga akan memberikan pendapat dan arah. Jadi seperti itu. Jadi tidak kuliah satu arah. Seperti itu. Makanya itu sangat fleksibel. Jadi kalau misalnya teman-teman saya nih pengen membahas tentang tambang nih, silakan di semester 2 itu digali. Dan kita akan ikut membantu teman-teman menyelesaikan masalah itu. Karena ciri khas dari sustainability science itu adalah problem driven salah satunya. Jadi didorong oleh adanya masalah gitu. Masalah apa? Masalah keberlanjutan. Gitu. Dan terakhirnya adalah problem based learning. Jadi kita menyelesaikan masalah dengan mendengarkan apa masalah yang ada dan menyelesaikan masalahnya secara holistik. Jadi nggak cukup kok teman-teman itu nanti kalau kuliah di sini menyelesaikan masalah hanya sampai identifikasi. Jadi benar-benar solusinya apa nih? Gitu kan? Harus sampai keluar itu yang namanya solusi. Karena solution based. Dan sekarang tuh lagi buka pendaftaran juga ya? Iya betul. Untuk gelombang 1 di 2022-2023. Itu pendaftarannya dari tanggal udah dibuka sekarang sampai Sudah dibuka dari sekarang, dari bulan Februari ini dibagi menjadi 3 gelombang pembukaan untuk perkuliahan yang dimulai bulan Agustus. Jadi ada 3 gelombang pembukaannya dan teman-teman nggak usah bingung-bingung. Soalnya untuk mengikuti tesnya online saja, jadi nggak usah datang ke sini. jadi bisa dari mana aja. Bisa dari mana aja mengikuti TKA dan TKB secara online. Dan nanti untuk info lebih lanjutnya teman-teman habis saat ini bisa langsung lihat di Instagram SSM ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan bisa langsung aja tulis di kolom komennya, nanti kita bahas nih bareng-bareng. Ya siapa tahu mumpung masih ada butuh teh untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan nih. Dan masih ada Kang Rio juga ya. Ini ada yang nanya nih. Oh ini. Tadi udah terjawab ya kalau kenapa harus kuliah Mungkin di sedikit nambahin kali ya. Udah ya tadi ya. Ya, Kak Mario mau memberikan tambahan. Silakan Kak Mario. Dan aja sih kayak terkait dengan apa sih nih kayak segimana fleksibel dan relevannya gitu jurusan sustainability science ini. Jadi kalau misalnya kayak kita sedikit ngomong apa terkait dengan konsentrasi teman gitu kan.
di SS untuk sekarang ini kan ada apa sih, ada satu mahasiswa yang kemudian kayak dia lebih konsentrasinya tuh ke isu apa namanya, filantropi gitu kan. Ada mahasiswa yang konsentrasinya tuh ke isu sustainable fashion. Terus ada juga yang konsentrasinya tuh ke bidang-bidang yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati gitu. Jadi kayak hal-hal ini kayak sebuah ilustrasi gitu bahwa sustainability science itu kayak bukan apa sih, bukan kayak sebuah ilmu yang istilahnya tak aja gitu. Jadi kayak ke satu bidang sektor aja, tapi kayak bisa masuk ke semua sektor kehidupan gitu. Jadi kayak, dan itulah kenapa gitu kan, kayak ketika kita mempelajari sustainability science itu, selain kita menjadi sesuatu yang relevan dengan kehidupan sehari-hari kita, tapi kita juga kayak dapat added value, yang itu dimana kita dapat perubahan perspektif kita tentang bagaimana kita ngelihat hal yang sudah biasa itu tadi sendiri sih. Jadi mungkin itu sih kayak semacam kayak apa sih, pitch tambahan gitu, kayak untuk kenapa kayak teman-teman semua ini harus belajar di sustainability science. Setelah denger nih dari perspektif kamarnya juga, pasti teman-teman dan aku pun makin tertarik untuk sekolah di sini. Dan teman-teman, ini aku ada info nih, ada hadiah buat teman-teman yang nonton live ini. Kalian yang tertarik dan mau daftar Sustainability Science di Sekolah Pasca Sarjana 4 bisa dapetin gratis 1 semester sekolah di sini. Bayangin gratis 1 semester, lumayan banget ya kan? Dan ini kalian bisa dapetin dengan cara menjawab satu pertanyaan, yaitu isu sustainability apa yang lagi hit saat ini. Kalian bisa jawab lewat Instagram. Nanti untuk poll selanjutnya bisa lihat di Instagram SS4. Nah, nanti kalian bisa jawab sekreatif mungkin. Nanti yang menang adalah yang paling kreatif. Nanti langsung diumumin tanggal 12 Maret nih, setelah pendaftarannya ditutup. Dan kalian bisa dapetin kesempatan untuk gratis 1 semester di SS4 ini. Instagramnya @ss4 ditulis saking semua saya. Nanti juga aku share setelah ini di Instagram story biar teman-teman bisa langsung lihat, cek profil. Ada tambahan mungkin? Kayaknya segini dulu ya. Closing statementnya itu tadi. Gimana sih caranya biar kita bisa tetap ada di bumi ini, kita bisa bekerja dengan baik, kita bisa mewariskan ke anak cucu kita itu tidak hanya ilmu pengetahuannya saja atau misalnya materi saja gitu kan, tapi bumi yang lebih nyaman, kenapa sih nggak kita wariskan kepada anak cucu kita gitu? Karena bumi yang nyaman untuk mereka itu adalah bumi yang nyaman untuk kita, gitu kan. Jadi sekalian sekolah, sekalian kita menjaga bumi. Makanya kita mengharapkan teman-teman itu menjadi bagian dari yang disebut masyarakat berkelanjutan, gitu. Bagian dari masyarakat yang memang mau bersama-sama menjaga bumi kita tetap ada, apapun profesi kita. Gitu. Apapun profesi kita, apapun cita-cita kita, karena yang penting ada buminya, ada bumi, gitu kan. Bumi cita-cita ini kok bumi yang lainnya nggak bisa dicapai juga. Nah itu, gitu, seperti itu. Dan nanti kayaknya kan kita udah ngobrolnya banyak nih ya. Kalau yang masih penasaran kan bisa Langsung cek IG-nya ya. Iya, nanti kita akan lihat di IG-nya itu apa sih kata orang tentang sustainability ini. Nanti kita lihat siapa aja sih yang akan muncul, yang akan memberikan statement tentang sustainability ini. Jadi jangan lupa ya follow kita. Makasih banyak nih teman-teman udah bersedia hadir kali ini ngobrol-ngobrol sama kita yang penasaran. Makasih juga Reima udah ngobrol sama kita, dan Kamaria juga terima kasih. Iya, terima kasih karena di gitu Ter, Reima. Iya. Terima kasih teman-teman semua yang udah join live-nya.